Sobat Fox, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan semangat dan antusias banget nih, karena kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif. Bersama saya Siti Aisyah Putri sebagai host yang akan menemani kalian dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Selamat datang di Karsa Talk, tempatnya kita ngobrol santai tapi penuh makna bersama sosok-sosok muda yang berani berkarya dan punya cerita menarik. Telah hadir bersama kita mahasiswa IPB dari program studi komunikasi digital dan media. Beliau merupakan peraih 2 beasiswa nasional, aktif di berbagai organisasi, dan menjabat sebagai President of DWDG IPB University. Please welcome Kak Rino Alfian. Halo semuanya Sobat Fox. Oke Kak Rino, boleh kali ya kenalan sedikit dulu sama apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Oke. Halo semua Sobat Fox, aku Rino. Saat ini sebenarnya emang ya sebagai mahasiswa kita emang ya ngerjain tugas, ngobrol di kelas dan segala macamnya. Cuman emang aku ikut beberapa kegiatan di luar kampus, di kampus aku ikut beberapa kegiatan kayak misalnya saat ini lagi diamanahin jadi President of Duel Do Good, itu kayak consulting club di IPB gitu. Terus aku juga masuk ke organisasi namanya IPB Otsko. Terus aku juga beberapa ngerjain lomba, project, dan aku sekarang lagi ngerjain project juga di Telkomsel. Jadi emang so far lumayan lagi hektik ya. Tapi kayaknya di zaman sekarang kita emang harus striving buat ngerjain sesuatu sih. Oh iya benar banget Kak Rino. Aku juga udah sempet lihat nih Instagram Kak Rino dan kelihatannya personal brandingnya sibuk juga Aduh, nih ya aduh, Kak Rino aduh, ya. aduh, aduh. Nah, aku mau nanya nih Kak Rino, kalau boleh jujur, menurut Kak Rino seberapa penting sih personal branding buat mahasiswa zaman sekarang ya? Oke, sebenarnya kita kalau misalkan ngomongin personal branding, ngomongin mahasiswa, sebenarnya kan coba kita tarik ulur dulu nih dari eh, goals paling akhir kita di pasca kampus, atau enggak sekiranya setelah kita kampus mau jadi apa, atau enggak goal kita setelah kampus tuh akan lebih ke tracking akhirnya gimana cara kita bisa melihat personal branding tuh bisa dilihat benefit seperti apa gitu. Jadi in konteks ada satu penelitian dari Forbes, itu media cukup kredibel di luar negeri. Dia bilang justru sekarang human capital HR itu akan lebih cenderung ngelihat orang-orang yang punya personal branding kuat itu akan cenderung lebih gampang mendapatkan pekerjaan gitu. Kenapa jawaban kayak gitu? Ternyata setelah aku reflektifkan, setelah aku ngobrol sana sini, setelah aku riset, baca podcast, dengerin podcast dan berbagai hal, ternyata salah satu poin hal yang paling penting kenapa akhirnya personal branding itu cukup bagus ketika kalau misalnya ngomongin personal branding akan yang paling penting adalah menurutku kita akan jadi lebih ngereflektif ke diri kita. Karena kalau misalnya ngomongin personal branding, kita akan melihat dan memilih mana citra atau enggak hal-hal yang sekiranya itu bisa kita tampilkan di media sosial. Dan ketika kita menampilkan di media sosial, itu kita akan lebih reflektif ke diri kita. Kita sukanya apa, kita mau dilihat seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu sih menurutku yang akhirnya coba dan cukup menarik ketika mahasiswa-mahasiswa punya personal branding yang kuat. Selain bisa memperluas potensi karir, itu juga bisa ngebuat diri kita jadi lebih kenal, reflektif, karena kita jadi tahu kita sukanya apa, kelebihannya apa yang bisa diimprove. Jadi hal-hal itu sih menurutku yang cukup fundamental kalau misalkan ngomongin personal branding gitu kali ya. Oh bener banget sih Kak Rino ya. Terus aku juga kayaknya penasaran nih Kak Rino ya. Karena kan banyak dari kita semua yang pasti udah punya media sosial nih. Betul. Tapi banyak dari kita yang kayak masih malu, bahkan kita kayak bingung gimana sih kita bisa menunjukkan branding diri kita sendiri. Nah dari Kak Rino sendiri kira-kira seberapa besar sih peran media sosial tuh buat mahasiswa gitu? Oke, sebenarnya kan konteks mahasiswa pasti kan kita punya lah target-target dan goals. Kita mau masuk organisasi mana, kita mau intern di mana, kita mau masuk atau lomba seperti apa, kita mau punya temenan dan hope kita tuh pengen punya teman seperti apa. Menurutku personal branding itu yang aku sempat singgung tadi itu akan memperluas kesempatan-kesempatan kita yang mungkin tuh nggak terduga gitu. In konteks mungkin sedikit cerita kali ya. Jadi ketika di tahun lalu aku sebenarnya dari semester 1 sih. Dari semester 1 aku coba ya tipis-tipis ceritain apa sih aja sih yang ada yang di KMN, atau nggak apa aja sih yang terjadi di hidupku ketika aku masuk A, B, C, D, aku menang lomba, apa sih bahan refleksinya. Hal-hal seperti itu yang akhirnya banyak yang ternyata itu cukup mereflektif dan ngebuka peluang-peluang lainnya. Akhirnya ketika kita ketemu sama orang lain yang mungkin kita tukar value, ketemu orang-orang baru, ketika kita punya personal eh, branding yang kuat di Instagram, itu akan lebih mudah cenderung apa ya? Cenderung kita lebih pede ketika ngobrol sama orang, ketika kita tukar dan diskusi sama orang, kita akan lebih gampang untuk interaksi sama mereka karena kita punya sense atau enggak kita punya tahu kelebihan dan kekurangan yang sempat aku bilang tadi. Ketika kita mulai personal branding, kita akan lebih banyak reflektif hal-hal kayak gitu sih. Yang sifatnya emang ke personal banget sih. Menurutku akan sangat-sangat penting sih jadinya.
Bener banget sih Karino ya. Nah tapi nih Karino, untuk membangun personal branding tuh kadang kan orang ngerasa kayak, aduh ngerasa malu Hmm. atau enggak, aduh kayaknya gue nggak cukup Heeh, keren deh buat heeh, membuat personal branding iya, gitu loh, kayak ngerasa citranya belum heeh, cukup dan gimana dan kapan ya Kak ya, hmm. waktu yang cocok untuk membangun citra tersebut? Hmm. Oke, ini jadi salah satu pertanyaan yang coba aku reflektifkan sih. Jadi waktu semester 1, semester 2, mungkin teman-teman juga ada yang relate kayak Sobat Fox, mungkin ada yang relate juga ketika kita masuk kampus, kita punya standar orang-orang yang menurut kita keren tuh beda gitu. Kita punya teman-teman yang secara personal brandingnya mungkin dia SMA-nya udah aktif nih, ikut-ikut kegiatan aktivitas di OSIS atau enggak ke aktivitas di luar sekolah. Itu akhirnya ngebuat kadang-kadang tuh kita ngerasa insecure, kita ngerasa harus sempurna baru memulai personal branding, kita ngerasa kayaknya kita nggak lebih baik deh dibandingkan mereka. Dan itu cukup ngerefleksi ketika aku semester 1 sih. Jadinya akhirnya justru, tapi kalau pertanyaannya kapan harus mulai, menurutku gak ada kata terlambat sebelum kita mulai sih. Jadi kalau dulu tuh aku sempat ngobrol sama temenku. In konteks ini emang lebih general sih. Tapi temenku bilang bahwasannya emang selalu ada yang pertama sih. Kalau misalnya kita di kelas, pertama kali kita presentasi di kelas, pasti nggak akan jauh dari kata sempurna. Ketika kita pertama kali coba diskusi di organisasi, kita ngutarain pendapat-pendapat kita, itu pasti akan banyak nya. Atau kalau sekarang pertama kali jadi MC di sebuah acara, pasti bingung gimana nih cara nyambungin dari setiap agenda ke agenda. Atau kita pertama kali ikut lomba, bingung gimana caranya bikin proposal atau bikin deck yang secara sistematis. Jadi memang kalau misalkan konteksnya apapun itu bertumbuh, menurutku emang selalu ada yang akan pertama sih. Dan yang pertama itu akan jauh dari kata sempurna. Tapi kan kalau misalkan kata pepatah orang-orang bijak gitu ya, nggak ada langkah 100 tanpa langkah pertama, nggak ada langkah kedua tanpa langkah pertama. Jadi menurutku, mau teman-teman stance positionnya dimanapun itu berada, menurutku akan lebih better ketika akan mulai lagi dulu sih. Karena ketika kita mulai dulu, kita akan mulai nantinya ngeliat apa yang bisa diimprove, apa yang bisa kita perbaikin, apa yang bisa kita naikin value-nya. Jadi hal-hal itu yang menurutku seiring berjalannya waktu tuh kita akan lebih sadar kekurangan sama kelebihan diri kita dari hal-hal yang coba kita start di awal itu sih. Oh, bener banget Kak Rino. Berarti itu semua tentang kapan kita mau, pasti bisa mulainya gitu ya Kak Rino ya. Nah, tapi Kak Rino, kita kan pasti semua orang punya sosial media nih, entah itu Instagram, TikTok, atau, apa lah. Nah, tapi Kak Rino, nggak semua orang tuh kayak ngerti gitu loh, gimana sih biar brandingnya tuh profesional. Nah, kebanyakan orang biar profesional biasanya pakai LinkedIn nih Kak Rino. Mhm, Nah, menurut Kak Rino sendiri, mending kita lebih pentingin visual kayak Instagram mhm, atau profesional aja nih kayak pakai mhm, pakai LinkedIn. Nah, iya, kira-kira platform mana yang lebih recommended gitu, Kak, buat mhm. mahasiswa buat memulai personal branding? Oke, sebenarnya pertanyaannya, eee, menurutku bukan platform apa yang cocok buat personal branding, tapi kita mau punya objektif seperti apa mulai personal branding. Karena menurutku karakteristik sosial media itu punya yang berbeda-beda sih. Kayak misalkan di Instagram itu akan lebih banyak ceritain perjalanan-perjalanan bertumbuh kita, emang behind the scene, kayak cerita-cerita kita, reflektif, postingan-postingan di Instagram tuh biasanya dibuat captionnya kayak ceritain pengalaman-pengalamannya apa. Habis itu kalau misalnya di LinkedIn emang akan lebih banyak segi profesionalnya, kita membuat caption, membuat postingan-postingan yang akan lebih sifatnya itu profesional gitu. Tapi kalau misalnya di TikTok itu akan lebih banyak konten-konten yang sifatnya pakai terikal banget, kayak ada hooknya, kita bikin editingnya lebih yang serius. Jadi hal itu menurutku akan lebih, karakteristiknya akan lebih beda sih. Cuman menurutku apapun platformnya, sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah alih-alih kita ngomongin personal branding di media sosial, menurutku yang lebih penting itu personal branding secara diri kita aja sih pertama penting. Karena eh, menurutku persepsi yang salah dari ketika kita mulai personal branding itu, kita berpikir gimana kita mau dilihat seperti apa. Padahal menurutku definisi personal branding adalah orang lain tuh ngeliat kita seperti apa sih. Jadi kayak banyak akhirnya orang melihat, oh kalau misalkan mau dilihat sebagai orang bisnis, berarti kayak seakan-akan kita di media sosial ngirim-ngirim postingan bisnis, kita tips-tips bisnis. Padahal kalau misalkan di mata kuliah atau nggak di obrolan sehari-hari, kita tuh bisa aja nggak nyambung ngobrolin hal-hal bisnis. Jadi menurutku, kalau konteksnya platform mana yang akan lebih tepat, itu media sosial sebagai wadah. Tapi menurutku platform yang paling tepat untuk menunjukkan personal branding kita, platform ya kehidupan sehari-hari sih. Gimana apa yang kita obrolin sehari-hari, kita diskusi apa, kita ngobrol sama siapa, itu yang akan menentukan real personal branding kita seperti apa. Karena ketika kita mulai dengan apa adanya, apa yang kita pikirin sehari-hari, apa yang sekiranya itu emang jadi latar belakang dan apa
hal-hal yang masuk alam bawah sadar kita itu akan lebih real dan akan lebih nyata sih di media sosialnya. Jadi startnya emang dari hal-hal basic kehidupan sehari-hari sih menurutku, platform yang lebih tepat sih itu. Oh, berarti balik lagi sama kehidupan dan lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari ya kali ya, Kak, Betul. ya. Nah, sekarang tuh aku ada pertanyaan agak tricky nih, Kak. Hmm. Kan kayaknya sekarang tuh anak-anak muda tuh kayak, aduh, ini buat profesional, ini buat Iya. yang pribadi. Mhm. Nah, gimana sih, Kak, menurut Kak Rino nih? Apakah kita perlu memisahkan Mhm. akun pribadi dengan Mhm. akun profesional atau justru ya udah Mhm. dikombinasikan aja gitu, Kak? Oke. Sebenarnya akan agak tricky sih. Maksudnya menurutku aku belum menemukan jawaban yang tepat mana yang beneran ada tervalidasi by riset atau enggak by pengalaman orang. Tapi so far menurutku lagi-lagi karakteristik setiap media sosial tuh memang berbeda ya. Tapi kalau konteksnya emang ngomongin profesional, itu LinkedIn sudah tervalidasi emang itu akan lebih pembicaraannya dan emang konteksnya emang buat profesional. Jadi kalau misalkan misahin akun pribadi, misahin akun profesional, itu lagi-lagi balik ke value diri kita sih. Kita akan lebih nyaman ketika eh, platform di Instagram kita itu akan lebih banyak yang sifatnya eh, permainan atau enggak kita nongkrong-nongkrong, itu menurutku akan lebih terserah teman-teman. Tapi menurutku yang jadi poin utamanya adalah ketika kita ngeposting sesuatu itu akan dilihat sebagai track record kita. Kalau misalnya kita ngeposting sesuatu di media sosial, entah itu tentang keseharian kita, entah itu tentang apa yang kita coba pikirin, itu akhirnya ngebentuk persepsi kita di mata-mata orang sih. Yang belum pertama kali ketemu kita, belum secara langsung tahu nih kita sebenarnya orang kayak gimana sih, itu akan jadi first impression banget sih. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman mau ngemisahin antara personal branding profesional di Instagram atau enggak teman-teman mau ya pada umumnya aja, itu akan aku balikin ke teman-teman. Tapi yang aku mau bilang adalah ketika kita memulai personal branding dengan apa adanya dengan diri kita dan itu teman-teman ngerasanya Instagram itu cocok buat hal profesional, maka lakukanlah. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa teman-teman punya media sosial yang emang buat personal, itu akan lebih better menurutku. Ya kita tahu lah, misalnya sebagai mahasiswa kita punya second akun, third akun dan berbagai macamnya, yang mungkin itu akan lebih cocok ketika konteksnya personal dan hal yang engaging tentang keseharian kita tuh akan lebih cocok dan relevan ke orang-orang terdekat kita juga sih gitu. Oh, jadi, disesuaikan aja ya, Kak, ya, sama Betul. kebutuhannya Hmm. juga. Nah, sekarang aku mau tanya seputar hal-hal yang kayaknya ini, waduh, bom waktu banget nih, Kak. Nah, jadi soal jejak digital nih, Kak Hmm. Rino. Kak Rino pernah nggak sih ngerasa kayak, "Aduh, untung aja aku nggak pernah ngepost hal-hal kayak gini," gitu loh, karena kayak Hmm. sekarang tuh jejak digital tuh kan kayak bakal berkepanjangan nih buat Eh, personal branding kita. Nah, pernah nggak sih Kak Rino ngerasain kayak momen-momen kayak gitu? Berarti jejak digital kayak seberapa pengaruh jejak Nah, digital iya, kita gitu. betul, Kak. Sebenarnya ada satu hal yang sekiranya ini bukan, aku mungkin ceritain pengalaman buruk sama pengalaman baik kali ya. Jadi aku mau mulai dengan pengalaman baik kali ya. Jadi aku tuh sering ikut beberapa acara networking event di Jakarta atau enggak konteks emang karena mewakili presiden atau enggak acara-acara networking yang di Jakarta yang sifatnya invitation gitu. Dan ketika emang itu basically emang secara strategi kalian kalau misalnya kita sebelum ketemu orang kan sebenarnya kita riset background checking kan, kayak misalkan dia ikut apa yang akan itu jadi bahan obrolan ketika kita ketemu gitu. Nah semakin kita menceritakan apa yang kita lakukan di media sosial yang aku sempat singgung tadi, ketika kita ngobrol sama orang kita akan lebih mudah nih cari topiknya apa, sharing value-nya apa, sharing knowledge-nya apa yang bisa ditukar, apa yang bisa di switch nih, tukar value-nya atau apa yang bisa di collab. Itu menurutku jadi salah satu yang basically itu keuntungan kita punya personal branding. Sampai akhirnya justru sekarang aku banyak justru kenalan-kenalan yang tadinya aku nggak kenal, tapi akhirnya kita ketemu di forum, habis itu kita ngobrol, habis itu tuker-tukeran WA, habis itu ya kita saling kenal, akhirnya kita lomba bareng, habis itu menang di UGM, habis itu kita misalnya ada buat project bareng, habis itu kayak kita ya ngobrol-ngobrol teman diskusi bareng kayak ya kita sebagai mahasiswa kadang-kadang butuh tempat cerita yang apa ya keseharian kita di PB kayak gimana atau enggak teman-teman punya teman yang beda kampus itu akan lebih banyak pertukaran-pertukaran ke knowledge. Oh di UI ternyata budaya cara berpikirnya kayak gini. Oh di UGM ternyata punya cara pandang dan budaya kerja, budaya akademiknya kayak gini. Jadi menurutku dengan kita punya personal branding yang akhirnya banyakin peluang-peluang kita networking kita, itu akan lebih banyak juga cara pandang kita mengenai emang sifat akademiknya gitu loh. Kita akan banyak tahu informasi-informasi yang nggak kita ketahuin. Jadi menurutku akan membuka peluang-peluang yang sekiranya tuh nggak kita ketahuin tadinya. Itu ya pengalaman baik gitu ya. Pasti kan tapi menurutku akan ada setiap konsekuensinya ketika kita melakukan sesuatu. Menurutku salah satu hal yang
pengalaman burukku sebenarnya bukan pengalaman buruk sih, tapi pengalaman pembelajaran sebenarnya. Kalau ngomongin media sosial, personal branding, kadang ada beberapa yang mungkin ketika kita di awal-awal, ketika kita kadang-kadang tuh ngereflektif ngelihat postingan-postingan lama kita tuh kadang-kadang suka nggak tahu, oh sebenarnya tuh ini tuh nggak etis loh dimasukin ke Instagram. Kadang-kadang postingan-postingan yang sebenarnya kurang etis kita masukin Instagram akhirnya bisa masuk ke ruang jejak digital kan. Dan itu waktu aku masuk kuliah dan ketika aku mulai aware, ternyata banyak postingan-postingan lama aku yang kurang etis untuk dibilang sebagai mahasiswa atau enggak hal-hal yang sifatnya tuh sebenarnya kurang baik dilihat masyarakat umum gitu, apalagi kita pegang titel mahasiswa dan sebagainya macamnya. Tapi akhirnya aku jadi belajar kan ya, akhirnya ternyata personal branding itu akan ngaruhin citra kita juga sih, ketemu orang mau kayak gimana, kita mau dilihat seperti apa, itu akan sangat-sangat mempengaruhi first impression apalagi orang yang belum kenal gitu sih. Berarti itu kita harus udah mencoba buat wah sadar ya apa Heeh, yang baik atau enggak buat heeh, diposting ya kayak. Dan itu juga pasti butuh konsistensi ya kayak. betul betul. Nah, gimana sih Kak biar kita tuh bisa konsisten ngebangun citra Hmm. baik gitu untuk akun kita? Oke, sebenarnya kalau ngomongin konsisten pasti setiap orang punya cara yang masing-masing kan. Tapi yang aku mau disclaimer adalah personal branding dan content creator itu dua hal yang berbeda sih. Kalau ngomongin konten, kadang tuh aku sering banyak dapat obrolan-obrolan dari temenku. Oh, kalau misalnya kita mau personal branding, tandanya kita harus konten nih. Kita harus bikin konten setiap minggu. Kita harus bikin jedak-jeduk, misalnya kayak jedak-jeduk prestasi atau kayak gimana lah gitu. Setiap minggu kita harus bikin reguler. eh, kita harus bikin konten carousel dan sebagainya macamnya itu setiap minggu. Itu konteksnya emang sebagai konten kreator. Tapi kalau konteksnya konsisten sebagai personal branding adalah sebenarnya bukan dilihat dari seberapa banyak kita posting dalam seminggu. Tapi menurutku adalah KPI-nya itu akan lebih dilihat dari seberapa banyak pengalaman kita yang kita posting di media sosial. Contoh misalkan teman-teman ada yang ikut lomba, teman-teman ada yang ikut organisasi, teman-teman ada ikut kepanitiaan. Jadi hal-hal itu yang jadi indikatornya teman-teman apakah konsisten itu dari seberapa banyak kegiatan yang teman-teman ikuti dan teman-teman posting dan branding di sosial media. Ya nggak apa-apa kalau misalkan oh dalam sebulan ada beberapa kali rapat atau ada beberapa kali kepanitiaan yang teman-teman ikuti, misalkan cuma ada 4 5 ya it's okay. Dan dibuat sebaik-baiknya dibandingkan kayak teman-teman maksain harus kayak memandang personal branding harus konten, akhirnya teman-teman keteteran dan lainnya. Itu dua hal yang berbeda sih menurutku. Jadi makna konsisten di tiap bidangnya itu akan menurutku itu dua hal yang berbeda. Personal branding dan kreator tuh dua hal yang berbeda sih menurutku. Oke Kak, wah ternyata menarik banget Hmm. nih tentang udah ngebahas personal branding Eh, sejauh ini kan ya Kak ya. Nah sekarang aku mau masuk ke sesi ice breaking nih. Mau eh. nanya-nanya Oke. Kak Rino boleh jawab share cepat kali ya. Siap, 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 siap. Aku mau bacain pertanyaannya Kak Rino boleh jawab ya. Oke, menurut Kak Rino sosial media favorit Kak Rino apa ya? Oke. Aku TikTok. Oke, aku setuju sih kalau TikTok Eh, karena seru sih emang eh. scrolling ya. Lanjut personal brandingnya yang menginspirasi Kak Rino deh sampai sekarang. Oke, aku suka Raditya Dika. Oke. Jadi aku perlu jelasin juga kenapa why-nya gitu. Why, oke, Oke. boleh, oke. Jadi sebenarnya ada satu hal yang coba aku lagi improve sih di hidupku. Jadi aku bikin challenge dari tahun lalu sebenarnya one day one insight. Jadi kayak aku ngerasa in konteks aku tinggal di Dramaga dan kuliah di kota. Jadi emang harus setiap hari tuh ada 30 menit sekitar yang aku harus spend buat perjalanan dari kampus ke tempat tinggalku. Jadi salah satu privilege yang aku punya adalah aku punya 30 menit bengong, 30 menit di perjalanan yang sekiranya tuh kira-kira aku lakuin buat apa ya. Sampai akhirnya aku nge-challenge diriku dari 30 hari setiap bulannya aku punya one day one insight. Terus salah satu hal yang memang salah satu konten kreator atau enggak salah satu orang yang sering aku tonton sampai saat ini sebenarnya Raditya Dika sih. Karena aku ngelihat Raditya Dika adalah orang yang apa adanya sih. Dia bikin konten, dia bikin personal branding yang memang dia beneran suka. Seringkali itu kalau misalnya kita ngomongin personal branding yang sempat aku singgung juga kayak kita mau dilihat seperti apa nih, kita pengen punya image seperti apa. Padahal akan lebih baik ketika kita lebih tanya ke diri kita tuh sebenarnya sukanya kayak gimana sih? Kita tuh nyaman ketika ngelakuin apa sih? Jadi aku ngelihat salah satu pelopor yang cukup apa adanya, cukup santai dan cukup apa ya, cukup bisa dijadikan inspirasi. So far menurutku Raditya Dika sih, karena kayak dia bisa bikin podcast narasumbernya yang
dia bikin podcast narasumbernya yang sebenarnya dia pengen belajar dari narasumbernya, bukan sekedar kayak oh kita harus bikin konten supaya Instagramnya naik, tapi ya hal yang dia suka dan dia nyaman aja sih narasumbernya gitu. Oh iya sih benar Kak, aku setuju emang Raditya tuh keren banget sih karena aku jujur ngefans juga sih sama Kak Radit, apalagi dari buku-bukunya, Iya. karya-karyanya itu emang Hmm. keren-keren banget. Nah, next pertanyaan nih Kak Rino, Hmm. tools digital favoritnya Kak Rino tuh apa sih? Oke, so far Canva. Oke Canva, kenapa tuh Kak Rino? Karena ini jadi satu switching juga ya. Jadi waktu SMA aku banyak banyak pakai Premiere Pro, banyak pakai Adobe Photoshop, tapi kayaknya kalau misalkan konteksnya mahasiswa sekarang, kayaknya akan lebih nyari yang lebih fleksibel, lebih enteng, lebih cepat digunain. Dan so far akhirnya, dan itu bisa menunjang yang sifatnya yang secara fundamental itu tetap ke tracking sih, kayak misalkan oke kita butuh desain, kita bikin PPT, wah di Canva sekarang udah oke banget gitu. Sekarang di Canva kita udah bikin macem-macem, bahkan ada aset-aset digitalnya yang menurutku udah oke banget sih, dibandingkan dulu waktu SMA kita bikin nyari-nyari aset, kita nyari-nyari footage itu harus ke Google dulu dan sebagai macamnya. Tapi kayak Canva sekarang akan lebih mudah dan lebih banyak mudahin hidupku sih menurutku gitu ya. Iya sih Kak, setuju karena aku juga jujur pengguna Hmm. Canva ya dan bener-bener Canva tuh mempermudah kita Hmm. juga dengan segala aset-asetnya yang disediakan. Kan kalau dulu bener sih Kak, Hmm. kita harus nyari aset dan gitu Ya. kayak aduh spend time Eh, banget lah ya. Nah, next nih Kak, ada nggak sih konten yang menurut Karino ini perlu dihindarin gitu? Oke. Jadi aku mulai eh jadi aku pernah baca salah satu riset gitu. Jadi apa yang kita produksi, apa yang kita konsumsi. Jadi ada penelitiannya. Jadi ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu bersumber dari 82% pikiran alam bawah sadar. Which mean itu apa yang kita obrolin sehari-hari, apa yang kita tonton, apa yang kita diskusin setiap hari, itu berasal dari pikiran alam bawah sadar kita. Terus 12 sisanya itu berasal dari pikiran rasional kita. Jadi kayak ya pikiran kita saat kita dapat momentum, kita berpikir apa rasional itu. Tapi akhirnya menurutku salah satu konten-konten yang perlu dihindari adalah ya banyak sebenarnya konten-konten yang sekiranya tuh kadang bikin kita mikir tapi tuh nggak bikin kita berkembang. Kayak banyak tuh sekarang eh di Twitter atau enggak sekarang kok banyak banget tuh kayak konten kreator atau enggak influencer yang memilih buat hapus Twitter karena terlalu banyak hate comment atau enggak terlalu banyak ujaran-ujaran kebencian, akhirnya tuh masuk ke pikiran alam, alam bawah sadar kita. Tapi sebenarnya menurutku apapun itu kontennya, tapi basicnya prinsipnya adalah yang sekiranya bisa ngebuat apa ya alam bawah sadarku tuh jadi lebih negatif aja sih, kayak misalkan ada Twitter atau nggak postingan yang isinya tuh full ngejelekin orang, atau nggak akhirnya ada beberapa konten-konten yang itu ujaran kebencian, itu yang semakin sekarang coba aku hindarin sih. Aku bahkan beberapa ada coba unfollow seorang yang eh, isinya ujaran kebencian, karena menurut itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, akhirnya kita ngobrol akan lebih mudah ngejudge orang. Jadi hal-hal seperti itu sih yang coba aku kurangin sejauh ini gitu ya. Iya sih Kak, bener banget. Jadi kayak bisa nge-influence kita juga ya Kak Betul, ya. betul, betul, betul. Nah, kayak misalnya kita ngelihat konten yang kayaknya aduh membawa ke hal-hal buruk Hmm, dan itu ngebikin hari kita jadi ikut kayak aduh bad mood ya. bawaannya gitu ya, kayak gitulah. Nah, Karino next nih aku mau nanya, kira-kira yang warna branding yang Karino banget gimana sih? Ini warna tuh konteksnya beneran warna Iya, atau warna warna branding yang Karino banget deh. apa ya? Orang tuh kayaknya setiap masa akan ada perspektifnya masing-masing sih. Dulu waktu SMA aku suka banget kayak warna warna pink, kayak warna-warna yang lebih modern, apa ya, modern futuristik banget, warna pink ungu, yang itu aku suka banget waktu SMA. Terus masuk kuliah, kayak orang akan lebih banyak ngeliatku warna biru. Kayak sekarang aku pakai baju warna biru kayaknya ya. Atau enggak kayak beberapa desain-desainku di mata kuliah, atau enggak desain-desain di bahkan kayak misalnya di PPT lomba, hal sederhana itu kayaknya entah kenapa ya, aku kayak sekarang lebih concern, eee, lebih suka dengan warna yang biru. Habis itu, warna biru, ya warna biru sih so far kayaknya yang sejauh ini banyak teman-teman tuh ngelihat aku sebagai penyuka warna biru sih. Kayak Iya gitu bener bener. paling ya. Oke, berarti wah Karina tuh berarti warnanya ya udah berubah-berubah aja sesuai mood ya berarti Bener. Karina. Nah, dari tadi kita udah Mmm, ngebahas nih ya tentang warna, mhm. tools favorit. Sekarang aku mau minta Karina buat satu kata tentang personal branding. Oke, satu kata, Ya, opportunity sih. kenapa tuh Karina? Karena alih-alih kayak
nama baik, alih-alih atau nggak misalkan ada banyak makna dari personal branding. Tapi menurutku makna yang sangat-sangat bisa direflektifkan adalah opportunity sih, peluang. Karena yang sempet aku sangat highlight dari semuanya, ketika kita ngemulai, ibaratnya ada sebuah tembok, tadinya ada tembok besar yang itu ngehalangin kita. Habis itu tiba-tiba di belakang tembok itu tuh ada banyak peluang-peluang yang nggak kita lihat tadinya. Habis itu ketika kita mulai personal branding, kita mulai menceritakan apa yang kita suka, kita mulai menularkan value kita mulai menceritakan pertumbuhan-pertumbuhan di diri kita. Akhirnya kita bisa ngebuka tuh hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Ada peluang-peluang yang entah itu karir di organisasi atau enggak hal yang sekiranya tuh itu ngebuka peluang kita. Makanya menurutku makna dan hal yang paling direflektifkan so far menurutku dari personal branding adalah opportunity sih. Gitu. Oke, berarti kesempatan ya Kak ya. Waduh, insightful banget sih Kak. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan singkatnya udah dijawab nih. Tapi aku punya dua pertanyaan wajib nih buat Kak Rino. Waduh. Nah, dari Kakak sendiri nih, selama ini waktu ngebangun personal branding, momen Hmm, apa sih yang menurut Kak Rino kayak paling, aduh, paling berkesan, paling hmm. ngeklik dan sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang gitu kalau nginget itu? Oke, jadi sebenarnya ada salah satu strategikal banget ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan di tahun 2024 kita kalau misalnya ngomongin personal branding, konten, itu kita akan lebih familiar. Kita harus punya niche dulu nih, kayak apa konten apa yang akan kita akan kita up ke media sosial. Mungkin kalau misalnya di 2024 itu akan banyak ngomongin, oh niche aku bisnis, oh niche aku public speaking, oh niche aku A B C D. Tapi sebenarnya ada salah satu hal yang coba aku riset dan ini ada penelitiannya. Di tahun 2025 tuh cara memilih niche-nya bukan dari topik atau nggak bidang-bidang itu. Tapi secara spesifik, kita punya apa dan kita bisa ngebantu solve problem apa. Kita bisa ngebantu permasalahan orang apa. Contoh misalnya, in konteks aku punya beberapa pengalaman yang share tuh mungkin nggak nggak semua orang ngalaminnya. Kayak misalkan menang lomba atau nggak misalkan jadi ketua organisasi atau nggak misalkan dapat beasiswa. Jadi ada orang-orang yang sekiranya bisa aku bantu buat ngeraih yang mungkin pengalaman-pengalamanku. Jadi akhirnya ketika aku mulai personal branding, aku menceritakan apa yang aku lakukan, aku menceritakan atau enggak kadang-kadang aku buka kok Q&A di Instagram, akhirnya orang nanya, aku jawab apa berdasarkan dari pengalamanku. Habis itu ketika banyak orang yang merasa terbantu dari apa yang coba aku lakukan, jadi hal-hal sifatnya kayak gitu sih yang menurutku itu cukup ngebekas di diriku ketika aku bisa ngebantu orang lain dari apa yang coba aku terapkan di diriku. Jadi akhirnya apa ya akan banyak hal-hal reflektif yang akhirnya aku dapatkan ketika mulai personal branding. Akhirnya ada orang yang bertanya kepada akhirnya kayak aku bisa ngebantu. Itu hal-hal reflektif kayak gitu sih yang menurutku nggak akan bisa dibayar dengan harga berapapun. Ada rasa sense kita ngebantu orang tuh akan lebih sangat berharga banget sih. Oh gitu ya Kak Rino. Jadi kita kayak ngerasa, wah kita udah bermanfaat bagi orang Hmm. lain gitu ya Kak ya. Nah, untuk yang terakhir, Kak Rino kira-kira ada pesan gak nih buat Sobat Fox Heeh. semua nih, teman-teman mahasiswa, buat yang masih ragu buat mulai personal brandingnya? Oke, pesan terbaiknya adalah personal branding itu dimulai dari mana? Jadi kita bisa ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Alih-alih kita mikirin kita mau dilihat seperti apa, kita pengen branding dibilang orang kayak gimana, itu akan lebih baik kita reflektif ke diri kita. Kita bertanya kita sukanya apa, kelebihannya yang kita punya apa, kekurangan yang perlu kita improve apa. Jadi hal-hal itu startnya mulai dari situ. Karena hal yang salah satu yang aku sering dapetin dan sampai saat ini menurutku cukup insightful ketika kita mulai personal branding adalah hal-hal sifatnya reflektif kayak gitu sih. Akan terus terasa ketika kita mulai sesuatu, kita Q&A, kita ngejelasin buat orang lain lagi, kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Jadi hal-hal reflektif kayak gitu yang menurutku akan lebih terasa banget ketika teman-teman memulai personal branding sih. Gitu. Oke Kak Rino, makasih banyak ya Kak Rino ya untuk pesan-pesannya. Mungkin teman-teman bisa diterapin juga ya. Dan ini benar-benar insightful banget nih teman-teman. Nah, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Kak Rino buat inspirasinya hari ini. Dan semoga buat Sobat Fox semua bisa jadi pemantik juga ya untuk menjadi versi terbaik lagi dari dirinya sendiri. Jangan tunggu buat sempurna buat mulai. Karena dengan kita mulai, kita bisa berkembang. Dan dari berkembang itu kita bisa dapetin apa yang sebelumnya kita udah rencanain gitu kan ya. Sampai jumpa di Karsa Talk selanjutnya. Stay loud, stay bold, and stay valuable.